kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Dino Patijalal. Pak Dino, kalau nanti Biden yang terpilih, apakah akan ada perubahan yang akan dibawa oleh Pak Joe Biden? Yang pasti kebijakan Partai Demokrat dan Republik memang selalu berbeda, ya, bertolak belakang, karena mereka menampilkan kebijakan yang berbeda. Yang saya lihat Biden nampaknya mungkin akan lebih ke kiri, ya. Jadi karena situasi ekonomi yang begitu parah, yang berarti apa? Pemerintah harus lebih banyak berperan, ya kan? Harus lebih banyak memberikan stimulus, harus banyak memberikan safeguard terhadap orang-orang yang terkena imbas dari COVID-19 gitu. Right. Jadi dulu banyak orang yang kritik Bernie Sanders, wah itu sosialis kiri gitu ya. Dan Bernie Sanders kan akhirnya kalah ya. Tapi banyak kebijakan Bernie Sanders yang mungkin juga akan diambil oleh Biden karena kondisi semakin parah. Seperti contohnya kebijakan mengenai kesehatan ya. Kan Amerika sistem kesehatannya sekarang kewalahan sekali untuk menampung korban-korban COVID, right? Jadi orang yang bahkan bilang Obamacare seharusnya diperbesar aja, jangan diganti gitu, right? Jadi hal-hal seperti itu dia akan lebih banyak ke kiri dan lebih banyak peran pemerintahnya daripada dalam masa-masa normal. Itu untuk dalam negerinya. Ya. Jadi tidak makin protektif ya, berarti perang dagang dengan China bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sama sekali. Nah itu menarik sekali pertanyaannya Pak. Jadi saya banyak mendapat respon dari teman-teman Amerika yang berbeda. Yang jelas gini, kalau semangat rivalitas terhadap Tiongkok pasti akan terus ada. Karena itu udah jadi DNA Amerika sekarang. Bukan hanya Republik atau Demokrat ya, tapi dua-duanya menganggap Tiongkok sebagai rival dari Amerika. Nah, dan kalau Biden langsung mengakhiri trade war, dia akan kelihatan lemah di kelompok konstituen Amerika tertentu. Ya kan, kan dia bertukuk-lutut lawan Tiongkok gitu ya. Nah dia nggak mau itu, right? Jadi dia akan tetap kompetitif dan mungkin keras ya, tapi lebih elegan kalau saya lihat. Karena dia itu sebagai presiden Amerika yang pertama dalam waktu yang lama ya. Yang benar-benar seorang foreign policy presiden yang tahu benar masalah politik luar negeri. Berbeda dari Trump atau bahkan berbeda dari Obama sebelumnya. Obama sebelumnya kan bukan ahli politik luar negeri. Dia langsung dari profesor, kemudian jadi senator, kemudian jadi presiden. Jadi dia akan ada sikap yang lebih matang untuk menghadapi Tiongkok ya, termasuk dalam urusan perang dagang itu. Tapi dia akan lebih free trade, itu saya yakin sekali. Dia akan mencari free trade agreement yang baru secara bilateral dan mungkin dengan ekonomi yang kecil dulu gitu, bukan yang besar gitu, right? Tapi saya yakin sekali dia akan terus menggalakkan semangat free trade yang dari dulu memang menjadi naluri Amerika Serikat. Kalau dengan Korea Utara bagaimana? Apakah akan tetap tensinya tinggi atau sudah lebih mereda nih? Jadi langkah Trump itu untuk bertemu dengan Kim Jong Un itu memang merupakan suatu hal yang luar biasa dalam politik luar negeri Amerika, dalam tradisinya gitu, right? Nggak mungkin ada presiden-presiden sebelumnya yang berani ketemu dengan Kim Jong Un ya. Ini dari segi segala sisi lah, politik, diplomatik, psikologis dan lain sebagainya gitu. Saya nggak yakin dia akan melanjutkan upaya pertemuan dengan Kim Jong Un lagi ya, nggak yakin saya, karena he's a different foreign policy president dengan Trump. Dan juga di bawah Trump lebih mementingkan aspek ininya, bahwa dia tuh beda dan dia itu aspek visual dan optiksnya tuh dalam berurusan dengan Korea Utara gitu ya, sehingga akhirnya dalam setahun ini nggak banyak perkembangan dalam politik Amerika terhadap Korea Utara gitu, right? Nah jadi mungkin Biden akan mengambil jalur yang lebih beda dan mungkin lebih mirip dengan jalur-jalur lama yang diambil Amerika Serikat, sanksi, tidak bertemu dengan Kim Jong Un, kemudian pressure, tapi juga ada
membuka celah untuk peluang berdamai dengan kondisi-kondisi yang biasanya keras. Di era Trump itu mengemuka Islamophobia ya Pak ya? Itu banyak yang mempersoalkan itu. Nah, apakah nanti di era Joe Biden ini sudah makin berkurang atau? Saya yakin berkurang, tahu nggak kenapa, Mas Claudius? Dari dua kandidat presiden ini, satu-satunya yang mengirim pesan khusus kepada Muslim adalah Joe Biden. Bahkan dia mengutip Al-Quran dan lain sebagainya. Dan pesan ini khusus ditujukan ke pemilih-pemilih Muslim. Saya lihatnya luar biasa sekali ini ya. Jadi saya juga tersentuh sebagai seorang Muslim ya, walaupun saya bukan orang Amerika ya. Tapi itu suatu langkah yang benar-benar mengkontraskan dia dengan Presiden Trump. Karena Presiden Trump, saya yakin ya, walaupun dia tidak mengakuinya, dia ada Islamofobinya tinggi ya. Bahkan sebelum jadi presiden, dia kan banyak komentar tuh mengenai, kalau nggak salah ada masjid yang mau dibangun oleh seorang imam dekat 9/11, dia juga bersuara mengenai itu, right? Dan begitu jadi presiden, dia melarang Muslim masuk dari negara-negara tertentu, 6 negara gitu, right? Dan jangan lupa dia selalu meledek Hillary Clinton karena nggak mau nyebut mengenai Islamic radicalism gitu. Jadi kelihatan dia tuh nggak suka sama Muslim gitu, right? Jadi saya kira ada suatu hal yang baik kalau Biden masuk, apalagi Biden adalah wapresnya Obama yang sejak awal itu mempunyai kebijakan prioritas untuk merangkul dunia Islam. Kan Obama begitu masuk dia bilang, bahkan dalam pidato inaugurasinya dia bilang, saya akan mengeluarkan tangan terhadap dunia Islam, dan pidato pertamanya terhadap umat Islam itu adalah di Mesir, dan pidato keduanya adalah di UI di Jakarta waktu itu. Dan kebetulan saya ada kehormatan untuk mengatur proses itu ya. Jadi sepertinya dunia lebih menyukai Joe Biden dibanding Donald Trump ya Pak Dino ya? Termasuk sekutunya. Sekutunya saya sering ketemu diplomat-diplomat Eropa gitu ya. Mereka tentu kalau keluar ya formal gimana lah gitu ya. Tapi kalau privately mereka bilang itu orang itu susah diatur dan tidak merangkul kita, tidak memimpin kita, dan ucapan-ucapannya juga membuat kita risih semua gitu, right? Jadi Amerika sekarang memang beda dari Amerika sebelumnya gitu, terhadap sekutunya sendiri gitu, right? Jadi saya kira banyak yang welcome, baik sekutunya maupun negara-negara di luar Amerika. Tapi ada beberapa tempat di mana Trump populer loh, kita juga jangan di mana tuh? Saya kasih di India dia populer, ya di India. Di Korea dia lumayan populer, ya. Kalau di Polandia juga dia lumayan populer. Estonia sangat populer, ya karena istrinya juga ini kan. Kemudian di Eropa Timur juga dia lumayan populer gitu. Umumnya negara-negara yang merasa risih taruhlah terhadap Rusia dan mereka mengandalkan peran militer Amerika ya, itu dia juga sangat populer. Kalau Indonesia gimana Pak? Populer apa enggak? Tapi kita bahas di segmen berikut Pak. Ya baik. Ya. Pemirsa tetap di Special Interview. Apa karena menganggap Indonesia makin kurang penting? Tapi ingat, ini bukan suatu hal yang permanen. Dulu kan waktu Obama menjadi penting sekali Indonesia.